الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan 1 November 2024. Mudah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah di Islahil Fardi wal Mujtama' yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Eh, Mohon sebentar. Baik. Alhamdulillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, jamaah jutaan buku mengaji yang saya cintai Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan na'am kepada kita di dunia dan di akhirat. Kesempatan kali ini kita membahas At-Tahdhir minal Muharramat. Ini masih berkaitan dengan kaifa nurabbi auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Yang poin yang pertama adalah mendidik akidah, iman, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua adalah mengajari perihal sholat. Kemudian poin yang ketiga adalah mencegah dari perbuatan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, suara saya jelas atau terputus-putus?
Suara saya jelas atau Suara terputus-putus? suara suara jelas, video agak terputus, Ustaz. Oke, karena saya matikan saja untuk streaming YouTube-nya. Baik. Eh, sekarang sudah jelas? Insya Allah sudah jelas, insya Allah. Insyaallah, Ustaz. Jazakallah khair. Ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan at-tahdhir minal muharramat, yang artinya adalah larangan atau peringatan untuk menjauhi dari hal yang diharamkan, memperingatkan dari hal yang diharamkan. Nah, ini patut dikerjakan oleh para orang tua, yaitu menjauhi hal yang diharamkan. Caranya berarti harus mengingatkan kepada anak-anak kita apa saja hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam. Penulis mengatakan, tahdhirul aulad minal kufr was-sab wal-la'n wal-kalamil badhi wa ifhamihim bilutf anna al-kufra haramun bisababil khusran wa dukhulin nar. وعلينا أن نحفظ ألسنتنا أمامهم لنكون قدوة حسنة لهم. Yang pertama yaitu memperingatkan anak-anak dari kekufuran, yaitu dari perbuatan-perbuatan kufur. Kemudian dari sab. Sab artinya adalah perbuatan-perbuatan ataupun caci maki, ya, ataupun caci maki. Wal kalam wal la'n, dan laknat, laknat. Wal kalam al badhi, dan perkataan yang kasar. Maka anak-anak harus dijauhkan dari hal tersebut. Terutama kita di dalam agama Islam sangat terlarang akan hal tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa laisal mu'min billa'an wal ta'an wal fahishil badi. Laisal mu'min bil-ta'an wal la'an wal fahishil badi. Seorang beriman bukanlah seorang yang suka mencaci, melaknat, berkata keji, dan berkata kotor. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda, Inna Allah yubghidul fahishal badhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memurkai al-fahish, yang berkata keji, al-badhi, berkata keji, yaitu perkataan-perkataan yang berkaitan dengan syahwat, kemaluan, berkaitan dengan eh, syahwat pokoknya. Kemudian al-badhi adalah perkataan-perkataan yang kotor, yang kata para ulama alladzi la haya'a lahu, yang hanya mengucapkan itu orang yang tidak punya malu saja, gitu ya. Eh, Al-Mubarakfuri rahimahullah berkata di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, laisal mu'min ay al-kamil. Ketika Rasulullah SAW tadi bersabda, bukan orang yang beriman, maksudnya bukan orang yang beriman yang sempurna keimanan. Ya, bukan orang yang beriman, maksudnya bukan orang yang sempurna keimanannya. Bitta'an ay ayyaban nas. Ta'an artinya adalah yang suka mencaci manusia.
memberikan aib kepada manusia, ya, suka menghina manusia. Walal la'an, dan juga bukan suka melaknat, ya. Walal fahsh. Al-fahish artinya adalah fa'il fuhsh au qailuhu. Baik dia melakukan perbuatan keji seperti zina, orang beriman tidak melakukan seperti itu. Atau berkata-kata yang berkaitan dengan syahwat, kemaluan, tentang bentuk tubuh perempuan, tentang pokoknya yang kotor-kotor. Kemudian walal badhi, yaitu berkata yang seperti dia tidak punya rasa malu. Berkata yang seperti dia tidak punya rasa malu sedikit pun. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu semestinya kita mengajari anak-anak kita agar tidak berkata yang buruk, menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 148, "La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim." Yang artinya Allah tidak menyukai al-jahra bis-su', orang yang mengucapkan dengan lantang keburukan. Illa man zulim, kecuali kalau orang yang terzalimi. Nah ini, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Dan orang beriman, nah ini harus diajarkan kepada anak-anak agar menjaga lisannya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Maka sekali lagi cara mendidik anak, mengajari anak adalah dengan cara mengajari, memperingatkan mereka dari hal-hal yang diharamkan. Salah satunya adalah dengan menjauhi perkataan-perkataan yang kotor, keji, kasar. Nah, kemudian selanjutnya tahdhirul aulad minal maisir bi anwa'ihi kal yanasib wat tawilah wa ghairiha walau kana litaslih li'annaha tajurru ila al-qimar wa turithu al-adawah wa annaha khasaratun lahum wa limalihim wa liwaqtihim wa dhaya' li salawatihim. Memperingatkan anak dari perbuatan judi dan macam-macamnya. Seperti alia nasib. Alia nasib itu bentuknya begini. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alia nasib itu adalah main angka-angka begitu ya. Ya, main angka-angka. Seperti orang main judi ya. Seperti orang main judi. Nah, kemudian at-tawilah. Tawilah adalah dan yang lain-lainnya. Meskipun kadang cuma main-main, bukan beneran, ya. Nah, ini jangan dikasih anak yang seperti ini, ya. Jangan dikasih anak permainan seperti ini. Kenapa? Karena itu menghantarkan kepada qimar, menghantarkan kepada judi dan mewariskan permusuhan dan bahwasanya itu adalah kerugian bagi mereka atau bagi harta mereka atau bagi waktu mereka. Dan juga eh, akan terjadi sikap pelalaian di dalam perihal sholat-sholat mereka. Nah, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman memabukkan, dan judi, mengadu nasib, mengatakan sesaji, adalah termasuk daripada perbuatan buruk dari perbuatan syaitan. Perbuatan buruk dari perbuatan syaitan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fajtanibuh, kata Allah berfirman, jauhilah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jauhilah agar kalian beruntung. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah fa hal antum muntahun. Sungguhnya syaitan menginginkan untuk menjerumuskan di antara kalian atau meletakkan di antara kalian permusuhan dan juga kemurkaan disebabkan karena minuman yang memabukkan, judi, dan itu semua menahan kalian dari berzikir kepada Allah dan menahan sholat. Apakah kalian berhenti? Nah, di zaman sekarang, subhanallah, ya, judi-judi ditambah lagi riba. Nah, pengertiannya judi itu apa sebenarnya? Para ulama mengatakan kullu la'bin yushtaratu fihi ghaliban an ya'khudhal ghalib syai'an minal maghrib. Setiap permainan yang disyaratkan di dalamnya, siapa yang menang mengambil sesuatu dari yang kalah. Nah, itu yang disebut dengan perjudian. Siapa yang menang mengambil sesuatu dari yang kalah. Itu yang disebut dengan perjudian. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada orang mengatakan taruhan, ayo kita taruhan, ayo kita taruhan, maka hendaklah dia bersedekah. Bagaimana hadis Rasul SAW riwayat Bukhari, yaitu yang berbunyi, eh, man qala li sahibihi ta'ala uqamiruk falyatasaddaq. Siapa yang berkata kepada temannya, sini kita taruhan, maka hendaklah dia bersedekah. Maka hendaklah dia bersedekah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk hal yang dilarang dalam agama Islam. Karena termasuk daripada bagian judi, ya, bagian judi. Kemudian juga termasuk daripada judi adalah bermain dengan dadu, ya. Kemudian bermain dengan permainan apa itu, saya tidak paham ya. Ada kadang-kadang kertas, kemudian didadu, kemudian jalan gitu. Namanya apa saya tidak tahu. Man laiba bin nard faqad asallaha wa rasulah. Siapa yang main dengan dadu maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga catur, ya, diharamkan dalam agama. Rasul SAW bersabda, "Man laiba bin nardashir, maka annama sabagha yadahu fi lahmi khinzir wa dami." Siapa yang main dengan nardashir, maka seakan-akan dia eh, mencap tangannya dengan darah dan daging babi. Ya. Nardashir itu seperti ya dadu, permainan dadu gitu ya.
Ini saya ambilkan contohnya. Apakah monopoli maksudnya Ustadz ya? Mungkin. Ah ya, monopoli. Nah, namanya itu monopoli mungkin ya. Ah, ah, saya tidak terlalu paham. Monopoli ya, kata orang monopoli. Baru ingat nih. Nah, sebentar saya kasih contohnya. Ini ada. Nah, ini termasuk daripada nardashir atau nard. Nardashir ataupun dia nard ya. Nah, ini contohnya. Nah, ya, seperti itu pakai dadu kemudian jalan dan seperti itu. Goma saya tuh filah khinzir wadani. Seakan-akan dia memasukkan tangannya ke dalam darah dan daging babi. Ya, nah ini dihakar dalam agama Islam. Nah, yang ketiga, man'ul aulad min qira'atil majallatil khali'ah. والصور المكشوفة والقصص البوليسية والجنسية ومنعهم مثل هذه الأفلام في السينما والتلفزيون لضررها على أخلاقهم ومستقبلهم. Artinya eh, terlarang bagi anak-anak atau melarang anak-anak dari membaca majalah-majalah yang khali'ah, yang eh, porno dan gambar-gambar yang terbuka. Kemudian kisah-kisah tentang kepolisian. Di sini sebutan tentang kepolisian. Karena Syekh mungkin menulisnya pas waktu lagi zaman-zamannya itu gitu ya. Kemudian kisah-kisah tentang percumbuan dan menahan melarang mereka dari menonton film di sinema, kemudian televisi karena bahayanya atas akhlak dan juga masa depan mereka. Dan ini subhanallah, hanya orang tua yang benar-benar sayang terhadap anaknya yang menjaga anaknya, menjauhkan anaknya dari hal ini. Itu sangat sedikit. Bahkan sudah bermuda. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika penulis mengatakan lidhara karena bahayanya atas akhlak mereka dan masa depan mereka ini sangat benar, ya sangat benar. Bahayanya atas akhlak mereka dan juga atas masa depan mereka karena akhlaknya akan rusak, ya. Yang ada dalam pikirannya hanya perkara-perkara yang kotor, keji, syahwat, ya. Sehingga bahkan lebih kecanduan daripada orang-orang yang memakai narkoba, ya. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab beliau di dalam kitab Dawa, ya, beliau menyebutkan tempat-tempat masuknya syaitan, ya, tempat-tempat masuknya syaitan. Yang pertama adalah asyahwah, kata beliau, syahwat. Kemudian yang kedua adalah al-ghadab, kemarahan. Yang ketiga adalah hawa nafsu. Yang ketiga adalah hawa nafsu. Nah, ini menunjukkan bahwa syahwat adalah salah satu yang sangat berbahaya bagi seseorang, terutama anak-anak, terutama di zaman sekarang.
yang semuanya dia bisa klik dengan mudahnya. Dan saya sekali lagi apresiasi kepada para orang tua yang eh, sanggup sabar tidak memberikan akses internet dengan mudah kepada anak-anaknya. Ya, jangan eh, tidak mudah dia memberikan itu kepada anak-anak. Penuh dengan benar-benar perhatian kalau ingin memberikan. Karena awalnya dari pandangan, baru setelah itu pikiran, baru setelah itu terbesit dalam kalbu, baru setelah itu perbuatan. Yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim ini, ya seperti itu. Dan ini sangat harus diperhatikan oleh para orang tua, terutama orang tua yang memberikan kepada anak-anaknya akses sangat mudah kepada internet dan media sosial. Ini orang tua harus benar-benar menyadari bahwa bermudah-mudah mengakses itu sama saja dengan menjerumuskan anak-anak kepada hal yang sangat buruk, ya. Kata-katanya jadi kotor, kemudian eh, pandangannya jadi eh, tidak berarti, kemudian dia sering memiliki rasa takut dan seterusnya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi eh, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya, beliau menyebutkan tentang bahaya jalan masuk syaitan. Bahaya jalan masuk syaitan ke dalam kalbu kita. Yang pertama, al-khatarat, ya, terbesit dalam kalbu. Kemudian al-lahazat, yaitu yang terbesit di dalam mata kita. Kemudian setelah itu baru dibenarkan atau tidak dibenarkan oleh kelakuan kita. Nah, saya ingin bacakan perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah tentang hal yang sangat buruk apabila seorang manusia tidak menjaganya. Bentar ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Di sini saya ingin menyebutkan tentang bahayanya melihat kepada yang haram. Ya, at-tahdzir minan nazar ilal muharramat. Bahayanya melihat kepada yang haram bagi kehidupan seorang muslim. Ya. Ada buku yang berjudul Sira'un Ma'as Syahawat. Buku berjudul Sira' Ma'as Syahawat. Di situ dijelaskan bagaimana bahayanya eh, akibat seseorang melihat yang haram. Ya, akibat seseorang melihat
yang haram. Eh, di sini. Baik. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur." Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri mengatakan terhadap ayat ini, yang dimaksud dengan mata yang berkhianat adalah ar-rajul yakunu fil majlis fil qaum yastariqun nazar ila al-mar'ah tamurru bihim. Seorang lelaki berada di sebuah majlis bersama orang-orang. Dia mengambil pandangan-pandangan, mencuri pandang kepada perempuan yang melewati mereka. Fa'idza ra'awhu yanzuru ilaiha ittaqahum falam yanzur. Kalau seandainya orang-orang yang duduk bersamanya tersebut melihat kepada laki-laki tersebut, maka dia menjaga pandangannya. Dia tidak melihat kepada perempuan yang tadi. Wa in ghafalu nazar. Kalau seandainya orang-orang tersebut lalai tidak memperhatikan si pemuda tersebut, maka dia melihat kepada perempuan tadi. Itulah yang disebut dengan kha'inatal a'yun. Itu mata yang berkhianat. Ya. Nah, kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah menafsiri ayat ini. Surat Ghafir ayat 19. Fihi wal wa'id liman yakhunu bi'ainihi bin nazar ila ma la yahillu. Di dalamnya terdapat ancaman bagi siapa yang berkhianat dengan matanya melihat kepada yang tidak halal untuknya. Dan ingatkan kepada anak-anak kita bahwa seorang hamba akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan ditanya tentang panca inderanya. Ingatkan itu. Surat Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ilaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu berbuat sesuatu yang tidak ada ilmu atasnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan kalbu seluruhnya adalah akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketahui baik-baik an-nadhrah melihat yang haram adalah sahmu iblis al-masmum. Dia adalah anak panah iblis yang penuh dengan racun. Waraidus syahwah, dan dia adalah bendera syahwat. Melihat kepada yang haram membuahkan di dalam kalbu pikiran-pikiran yang buruk, kemudian naik kepada membuahkan di dalam kalbu perasaan-perasaan yang buruk, keji, syahwat, kemudian naik kepada pikiran-pikiran, kemudian setelah itu naik lagi kepada syahwat dan kepada tujuannya. Ya, baik dia melaksanakan yang dia pikirkan tersebut ataupun dia tertahan. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum."
Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah wahai Muhammad SAW untuk laki-laki beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang telah mereka perbuat. Di dalam ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, perintahkan hamba-hambanya untuk menundukkan pandangan mereka dari apa yang telah diharamkan atas mereka. Maka tidak melihat kecuali apa yang telah halal bagi mereka. Tidak melihat kecuali apa yang telah halal bagi mereka. Dan hendak mereka menundukkan pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan. Nah, jika bertepatan penglihatan terhadap yang diharamkan, sedangkan dia tidak bermaksud, maka hendaklah dia eh, pindahkan pandangan tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, mengapa kata Imam Al-Qasimi dalam kitab tafsirnya, sirru taqdimi ghaddil basar ala hifdzil farj wa huwa anna an-nazar baridul zina wa raidul fujur. Rahasia didahulukannya menundukkan pandangan dibandingkan menjaga kemaluan. Karena pandangan adalah penghantar kepada zina dan bendera keburukan. Pandangan adalah penghantar kepada zina dan bendera keburukan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wan nazar aslu 'amatil hawadith allati tusibul insan." Pandangan adalah pokok kebanyakan kejadian-kejadian yang menimpa manusia. Fa inna nadrah tuwallidu khatrah. Ini yang saya katakan tadi. Pandangan menghasilkan hal yang terbesit di dalam kalbu. Thumma tuwalidul khatrah fikrah. Kemudian pandangan, kemudian apa yang terbesit dalam kalbu menghasilkan pemikiran. Thumma tuwalidul fikrah syahwah. Pemikiran menghasilkan syahwat. Thumma tuwalidul syahwah iradah. Kemudian syahwat menghasilkan keinginan. Thumma taqwa. Lalu dia bertambah kuat. Fatasiru azimah jazimah. Akhirnya menjadi tekad yang kuat. Fayaqa'ul fi'lu walabud. Ma lam yamna' minhu mani'. Maka akan terjadi hal tersebut. Pasti. Selama tidak ada yang menahannya. Makanya para ulama mengatakan, as-sabru ala ghaddil basar aisaru minas sabri ala alami ma ba'dahu. Sabar menundukkan pandangan lebih mudah daripada sabar atas keburukan setelahnya. Atas menahan keburukan setelahnya. Keburukan setelahnya adalah setelah pandangan perbuatan zina. Setelah pandangan apa yang terbesit dalam kalbu. Kemudian apa yang terpikir dalam pikiran. Kemudian setelah itu dilampiaskan. Menahan dari awal ini lebih mudah daripada menahan apa yang di kalbu, menahan apa yang dalam pikiran, menahan apa yang dia lakukan dari perbuatan penuh dengan syahwat tadi. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba 'ala bani Adam haddahu minaz zina. Adraka dzalika la mahala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan atas anak Adam bagiannya dari perbuatan zina. Ia mendapati hal tersebut dan tidak ada kemungkinan dia mengelak. Fazina al-ain an-nazar. Zina mata adalah melihat kepada yang haram. Nah, itu pasti seorang manusia pasti akan mendapati hal tersebut. Tetapi dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Jauzi berkata,
Fahdhar ya akhi waqakallah. Eh, hati-hatilah, jauhilah wahai saudaraku. Semoga Allah menjagamu min syarrin nazar, dari keburukan pandangan. Dari keburukan pandangan. Hakam qad ahlaka min 'adi. Berapa banyak pandangan menghancurkan seorang ahli ibadah. Wa fasaqa azm zahid, dan pandangan memisahkan eh, tekad yang kuat. Fahdhar minan nadhari fa innahu sababul afat. Jagalah dari pandangan yang diharamkan. Sungguhnya dia adalah sebab datangnya keburukan-keburukan. Ghaira anna ilajahu fi bidayati qaribun wa sahal. Padahal obat penyembuhnya itu di awal-awal mudah dan sangat mudah. Faidza takurir tamakkana syarr fasa'uba ilajuh. Tapi kalau sudah diulang-ulang dan keburukan sudah menancap, susah hilangnya. Ya, susah hilang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrah, fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhirah." Wahai Ali, janganlah ikuti pandangan dengan pandangan yang lain. Karena sesungguhnya bagimu adalah pandangan yang pertama. Karena tidak ada kesengajaan. Walaysat lakal al-akhirah. Dan bukan bagimu atau diharamkan bagimu yang terakhir. Maksudnya terus menerus ini yang bermasalah. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, akibat pandangan, maka terkadang seseorang meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjaga ibadahnya dengan penjagaan yang lama, menjaga ibadahnya dengan penjagaan yang lama. Coba perhatikan riwayat berikut atau kisah sebut. Disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah pada tahun 278 bahwa telah meninggal Abduh ibnu Abdurrahim. Dan yang menarik di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan qabbahahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memburukkannya. Abduh bin Abdurrahim. Imam Ibnu Jauzi mengatakan anna hadha syaqi kana minal mujahidin. Orang yang sengsara ini dulunya dia seorang ahli jihad, sering berjihad ke negeri Romawi. Nah, pada beberapa waktu kemudian kaum muslimin sedang mengepung tempat orang-orang Nasrani dan Yahudi. Lalu nadhara ila imra'ah min nisa'ir Rum fi dzalika. Tanpa sengaja dia melihat kepada seorang perempuan dari Romawi yang ada di benteng tersebut. Maka hawiha, dia menyukainya. Farasalaha massabilu ilal wusuli ilaih. Lalu dia surati, bagaimana caranya aku sampai kepadamu. Kemudian orang tersebut, perempuan tersebut berkata, anta tanassar wa tas'ada ilayya. Gampang caranya, masuk Nasrani, lalu naik. Nemui aku, selesai. Fa'ajabaha ila dhalik. Dan benar,
Dia akhirnya berpindah agama Nasrani. Hanya satu kali melihat. Fama ra'al muslimina illa wa huwa indaha. Maka tidaklah kaum muslimin melihat kecuali orang itu akhirnya bersama si perempuan tadi. Kaum muslimin sangat sedih. Sedih banget. Disebabkan akan hal tersebut. Merasa berat dengan kejadian ini. Kemudian suatu saat kaum muslimin melewati orang tadi yang masuk Nasrani tadi. Dan bertanya, ya fulan, ma fa'al Qur'anu? Wahai fulan, bagaimana hafal Al-Qur'anmu? Ma fa'ala ilmu? Bagaimana dengan ilmumu? Ma fa'ala siyamuk? Ma fa'ala jihaduk? Ma fa'ala salatuk? Bagaimana dengan puasamu? Bagaimana dengan jihadmu? Bagaimana dengan salatmu? Kemudian si fulan yang murtad tadi mengatakan, "I'lamu, ketahui baik-baik. Anni unsitul Qur'an kullah." Dilupakan dariku Al-Quran seluruhnya. Illa qawlahu, kecuali satu firman Allah. Surat Al-Hijr ayat 2 sampai 3. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Mungkin orang-orang kafir menginginkan mereka agar menjadi muslim. Dzarhum ya'kul wa yatamatta'u wa yulhihimul amal wa sawfa ya'lam. Biarkan mereka makan, bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan mereka. Mereka nanti akan tahu. Subhanallah. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian juga Imam uh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Ad-Da' Dawa, penyakit dan obatnya. Bahwa diceritakan ada orang dari Mesir, di Mesir, rajulun yalzamul masjid al-adzan was salah. Orang dari Mesir senantiasa melazimi masjid untuk azan dan salat. Wa alaihi baha'ut ta'ah wa nurul ibadah. Dan ia ada cahaya ibadah pada wajahnya. Faraqa yawman al-manarah ala adatil adzan. Suatu hari dia naik ke menara sebagaimana kebiasaannya untuk mengumandangkan azan. Wa kana tahta al-manarah darun li Nasrani. Dan di bawah menara tersebut terdapat rumah yang dimiliki oleh seorang Nasrani. Fattala'a fiha fara'a ibnata sahibid dar. Faftutina biha. Lalu dia melirik ke rumah tersebut. Lalu dia melihat anak perempuan yang mempunyai rumah tersebut. Lalu dia terfitnah, tergoda dengan anak perempuan. Satu kali lihat saja ya ikhwah. Subhanallah. Fatarakal azan. Wa nazala ilaiha. Dia tinggalkan itu azan. Dia turun kepadanya. Dakhalad dar alaiha. Dia masuk ke rumah perempuan tersebut. Lalu sang perempuan mengatakan, Ma sya'nuka wa ma turid. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Dan kenapa engkau ke sini? Kemudian setelah itu sang laki-laki ini mengatakan, sang laki-laki ini mengatakan, Uriduki, aku ingin engkau. Subhanallah. Satu kali lihat pada ikhwah. Ahli ibadah. Qalat, limana? Kenapa engkau ingin aku? Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, Qad salabti lubbi. Engkau telah mengambil isi hatiku. Wa akhadti bimajami'i qalbi. Dan engkau telah merenggut seluruh jiwa raga. Subhanallah. Perempuan tersebut mengatakan, La ujibuki ila ribatin abada. La ujibuka ila ribatin abada. Aku tidak akan menerimamu kalau seandainya cuma main-main. Kemudian kata si laki-laki tersebut mengatakan, Atazawajuki, aku akan menikahimu benar-benar. Kemudian sang perempuan tersebut berkata, Anta muslim wa ana nasraniyah. Engkau muslim, aku beragama Nasrani, kata perempuan. Wa abi la yuzawwijuni mink. Bapakku tidak akan menikahkan engkau denganku. Kemudian sang laki-laki tersebut berkata,
atanassar. Aku akan masuk ke dalam Nasrani. Qalat in fa'alta af'al. Kemudian sang perempuan mengatakan, jika kamu beneran, maka aku juga mau. Fatanassara rajul. Maka akhirnya lelaki tersebut, ahli ibadah tersebut, masuk ke dalam agama Nasrani. Yatazawwajha, agar menikahi si perempuan tersebut. Faqama ma'ahum fid dar. Dan dia akhirnya tinggal di dalam rumah tersebut sebelum menikah. Falamma kana fi athna'i dzalikal yaum. Pada suatu hari, pada hari tersebut, ila sath kana fid dar fasaqata minhu famat. Lalu dia naik ke atas rooftop gitu ya, yang ada di rumah tersebut, lalu dia jatuh dan meninggal. Falam yadhfar biha wafatahu dinu. Mudahnya dengan perempuan tersebut dan dia sudah kehilangan agamanya. Disebutkan oleh Imam Qayyim dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa. Subhan. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, penulis kemudian mengatakan, tahdhirul walad min at-tadkhin wa ifhamuhu أن الأطباء أجمعوا على أنه يضر الجسم ويورث السرطان وينخرس الأسنان كريح الرائحة معطل للصدر ليست له فائدة فيحرم شربه وبيعه وينصح بأكل الفواكه والموالح عوضا عنه. Yang keempat, larangan atau melarang para anak-anak untuk merokok dan memahamkan kepada mereka bahwa para kedokteran bersepakat dia adalah membahayakan tubuh dan mewariskan eh, kanker, kemudian mematahkan gigi, kemudian mengeluarkan bau yang tidak enak, kemudian menghancurkan pernafasan. Tidak ada faedah sama sekali. Dan diharamkan mengkonsumsinya dan menjual belikannya. Dan kemudian diajarkan kepada anak-anak agar suka makan buah-buahan dan juga hal-hal lainnya yang bermanfaat sebagai ganti dari rokok tersebut. Ini diharamkan para ikhwah. Rokok membunuhmu, bagaimana tertera dalam apa namanya iklannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala taqtulu auladak, wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahim." Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Kemudian juga Allah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahluk." Janganlah kalian jerumuskan diri kalian dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Kemudian di dalam merokok juga terdapat sikap mubazir. Innal mubazirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah uh, kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu adalah kawan-kawannya syaitan. Dan jauhkan akan hal ini, yaitu merokok. Karena dia akan menghantarkan kepada yang lebih parah, yaitu uh, mengkonsumsi narkoba. Yang kelima, ta'widul aulad as-sidq qawlan wa aman bi'alla نكذب وألا نكذب عليهم ولو مازحين وإذا وعدناهم فلنوفي بوعدنا وفي الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Artinya membiasakan anak-anak untuk berkata jujur baik ucapan ataupun perbuatan.
kita tidak berdusta terhadap mereka walaupun dalam keadaan bercanda. Dan jika kita menjanjikan sesuatu, maka hendaklah kita tunaikan janji kita. Di dalam hadis, eh, tanda orang-orang munafik ada tiga. Jika berbicara, dia berdusta. Dan jika berjanji, dia ingkar. Dan jika diberi amanah, dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini termasuk daripada mengajarkan akhlak yang baik kepada anak, yaitu kejujuran, ya, kejujuran, sehingga tidak menjadi orang munafik. Dan caranya disebutkan oleh penulis, yaitu orang tua itu sendiri. Nah, kemudian disebutkan juga oleh penulis bahwa orang tua itu sendiri menunaikan janji, ya, menunaikan janji. Yang keenam, ألا نطعم أولادنا المال الحرام كالرشوة والربا والسرقة ومنها الغش وهو سبب لشقائهم وتمردهم وإسيانهم. Tidak memberi makan kepada anak-anak harta yang haram seperti riswah, seperti riswah, yaitu menyogok, riba, mencuri, termasuk dalamnya adalah penipuan. Dan ini adalah sebab kesengsaraan dan sebab ketidaksolehan anak dan sebab kemaksiatan sang anak. Nah, ini termasuk daripada yang patut diperhatikan saat kita mendidik anak kita. Tidak memberi makan anak harta yang haram. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, eh, Inna rajula la yuhramu rizqa bidambin yusibuh. Sesungguhnya seseorang tidak eh, sesungguhnya seseorang diamkan rezeki disebabkan dosa yang dia lakukan. Yang ketujuh, adamul du'a alal aulad bil halaki wal ghadab. Lianna du'a qad yustajabu bil khairi wal syarr. Wa rubbama yaziduhum dalalan wal afdal an naqula lil waladi aslahakallah. Yang ketujuh adalah tidak mendoakan keburukan atas anak. Ya, karena doa terkadang dikabulkan oleh Allah. Baik itu doa yang untuk kebaikan atau doa untuk keburukan. Dan kadang-kadang bertambah kepada mereka kesesatan mereka. Dan yang paling utama adalah doakan mereka. Aslahakallah. Semoga Allah menjagamu. Aslahakallah. Aslahakallah. Begitu ya. Doakan. Semoga Allah memperbaikimu. Semoga Allah memperbaiki. Yang kedelapan. At-tahdzir minasyirik billah. Peringatan dari mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa du'a'u ghairillahi minal amwat. Terkhusus berdoa kepada selain Allah, yaitu berdoa kepada orang mati. Wa talabul ma'unah minhum. Minta pertolongan kepada mereka dari orang yang sudah mati. Fahuwa ibadun la yamlikuna dharran wala nafa'. Fahum ibad. Maka mereka ini adalah orang yang sudah meninggal tersebut adalah hamba-hamba Allah yang tidak memiliki manfaat sama sekali dan tidak bisa memberikan mudarat sama sekali. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak memberikan mudarat. Jika engkau mampu melakukan itu, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini adalah hal-hal yang terlarang. Ya, semestinya orang tua menjauhkan anak-anaknya dari hal-hal tersebut. Dan
yang menyampaikan, silahkan jika ada yang ingin ditanya. Allahu a'lam. Tayyib, jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materinya kepada kita semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dengan baik dalam keseharian kita. Barakallahu fikum jamaah sekalian, kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan jika ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Baik, sudah ada yang angkat tangan di sini, Bapak Ambi Yahya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon saran karena kami ini di kampus sering melihat mahasiswi-mahasiswi terutama yang non Muslim gitu ya berpakaian tapi ya begitu masih seenaknya aja mereka berpakaian kadang-kadang ininya mereka tidak mengancingi baju atas mereka pakai baju tapi baju atasnya tidak dikancingi sehingga itunya apa sehingga bagian tubuhnya Terlihat, ada yang ya, terlihat gitu terlihat. ya Terlihat. ya Ustaz. Itu pertama. Yang kedua bagaimana Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya apa, Pak? itu mohon sarannya aja Ustaz untuk apa untuk kita bagaimana kita apa menjaga pandangan dari hal-hal yang begitu karena hal itu banyak sekali terjadi terutama bagi saya yang masih ada di kampus. Ya, Ya, Itu pertama Ustaz. Yang kedua eh, bagaimana Ustaz menasihati anak yang bicaranya kasar, eh, bicaranya sampai kata-kata kasar ini, kata-kata kebun binatang keluar semua, dan mereka mengatakan bahwa itu si Habib ini juga ngomong begitu, si Gus ini juga ngomong begitu. Itu bagaimana itu Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah. wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Adapun pertanyaan yang pertama, maka seorang muslim menjauhkan dirinya dari situasi dan lingkungan yang seperti itu. Tidak ada jalan lain, Pak, kecuali dia menjauhkan dari lingkungan dirinya dari lingkungan seperti itu. Tidak ada jalan lain. Karena kalau seandainya kita nundukkan pandangan juga agak berat. Karena kita ngajar di situ atau kita pelajar di situ. Sedangkan kita kadang berinteraksi dengan mereka. Sedangkan mereka tidak paham hukum Islam. Maka tidak ada cara kecuali menjauhkan diri dari lingkungan yang seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua adalah eh, menjauhkan anak dari berkata-kata kasar dan kotor. Maka kita sendiri harus menjadi contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah nampak dalam diri kalian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Maksud dari ayat ini adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan bagi para sahabat. Makanya beliau sukses dalam mendidik anak-anaknya. Maka hendaknya kita sebagai orang tua mencontohkan perkataan-perkataan yang baik, tidak melaknat, mencaci, berkata kasar atau berkata kotor. Kemudian yang kedua adalah diterangkan bahwa jika manusia itu tidak ada yang terlepas dari kesalahan. Jika manusia tersebut tidak ada yang terlepas dari kesalahan. Dan kita sebagai seorang muslim wajib mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mencontoh manusia selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yang paling utama, kenalkan bahwa ini diharamkan dalam agama Islam. Ya, ini diharamkan, ini hadisnya, ini ayatnya, diharamkan dalam agama Islam. Nah, wallahu a'lam. Nah, Saya pesan jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Wa ahsanallahu ilaik. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ada di live YouTube. Penanya berkata, Bismillah, Ustaz izin bertanya,
dua mata yang tidak terkena api neraka, yaitu mata yang selalu menangis karena Allah dan mata yang berjaga di batas peperangan. Namun jika seseorang tidak bisa menangis karena sifat dasar yang dimiliki orang tersebut, apakah ini termasuk pengecualian atau bagaimana Ustaz? Mohon pencerahan dan nasihatnya. Syukran jazakallah khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Menangis yang dimaksud di sini menangis karena takut kepada Allah Subhanahu. Menangis takut, menangis khasyah kepada Allah Subhanahu. Dan itu walaupun dia sebagai seorang yang jarang menangis, kalau seandainya dia takut kepada Allah Subhanahu, niscaya dia akan menangis. Nah, itulah menangis yang dimaksud di dalam hadis tersebut, menangis karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, Taib ahsanallah ilaik wa jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, penanya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, panitia, dan jamaah hari ini. Ustadz, jika kesolehan orang tua mempengaruhi kesolehan anak, lalu bagaimana dengan kisah Kanaan anak Nabi Nuh alaihissalam yang kafir? di dalam sebuah kaidah selalu ada hikmah ketika terjadi penyimpangan dari kaidah tersebut. Asal hukumnya dzurriyyatan ba'dhuhum min ba'd. Keturunan mengikuti pokok keturunannya. Keturunan mengikuti pokok keturunannya. Jika pokok keturunannya saleh, maka dia akan ikuti ya kesolehan dari pokok keturunan tersebut. Nah, kalau nanti ada hal yang berbeda dengan ketetapan ini, maka pasti ada hikmah darinya. Begitu selalu. Seperti misalkan Nabi Ibrahim dengan bapaknya, ya kan kebalikannya itu. Ya, seperti Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Bapaknya orang kafir musyrik, sedangkan anaknya bapaknya para nabi. Khalilullah, kekasih Allah. Wallahu a'lam. Nah, Taib ahsanallah ilaik wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Kami berikan kesempatan bagi yang sudah angkat tangan di sini. Ada Ibu Ida Rasyad, silakan Ibu. Nah, jazakallah khairan Ustadz Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz, keluarga Ustadz, dan semoga Allah selalu memudahkan dakwah Ustadz dimanapun berada, dan semoga Amin. ilmu-ilmu yang Ustadz berikan kepada kami menjadi pahala jariah. Jazakumullah khairan Amin. Ustadz. Ustadz izin menyampaikan titipan pertanyaan dari seorang jemaah yang tidak ingin disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Afwan izin bertanya, kajian sore ini, malam ini sebenarnya tentang bagaimana menyampaikan untuk yang disampaikan larangan kepada anak. Fulana kebalikannya Ustadz, menikah 29 tahun dan sekarang usia suami sudah 61 tahun, hampir sepertiga dari usia perkawinan ataupun dari usianya juga itu Ustadz maksiat begitu Ustadz. Tapi suami soleh, membaca Al-Quran rutin, beribadah sholat rutin, tapi menundukkan pandangan hampir sama sekali tidak bisa, bahkan terjadi kemaksiatan begitu Ustadz. Dan kadang justru saya sebagai ibunya malu begitu melihat tingkah suami. Apa yang Ustadz bisa nasihatkan dalam mengambil pelajaran ini Ustadz? Karena suami termasuk yang kalau dilihat dari zohirnya sangat alim, tapi sudah bolak-balik mengecewakan keluarga dan tidak menafkahi dengan kemampuan yang sebenarnya lebih bisa daripada yang telah diberikan. Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana untuk menyikapi dan menguatkan hati anak-anak Fulana ini Ustadz. Jazakallah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Pertama, fenomena seperti ini, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
yaitu ketika orang terus dalam waktu yang lama bermaksiat, maka akhirnya dia tala alaihimul amal. Waktu lama bermaksiat, faqasat qulubuhum. Maka akhirnya hatinya mengeras. Sudah tidak ada perasaan lagi atas dosa, kecanduan. Wa katsirun minhum fasiqun. Dan kebanyakan dari mereka jadi orang yang fasik, yaitu meremehkan dosa, bahkan sampai dosa besar, bangga dengan dosanya, seperti itu. Nah, itu fenomena. Dan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Di dalam kalbu mereka terdapat penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan penyakit kepada mereka. Jadi tambah, kalau seandainya dia tidak bertobat, dia akan bertambah terus-terus sampai seperti yang Ibu ceritakan tadi. Begitulah maksiat kalau seandainya tidak ditaubati, ya. Dia akan membuat hati keras, kemudian setelah itu dia akan membuat seseorang akhirnya menjadi seorang yang meremehkan akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu fenomena ya. Adapun nasihat saya, maka paling utama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini mustajab. Doa ini jangan pernah diremehkan oleh sebagian orang, jangan pernah diremehkan doa-doa tersebut. Karena doa ini adalah salah satu senjata seorang muslim. Dan kenapa harus berdoa? Karena hidayah, petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mulut kita sudah berbuih untuk menasihati si bapak. Tapi bapaknya tidak menjaga pandangan. Ya. Dan bapaknya juga kurang perhatian sebagaimana pertanyaan. Saya menjawab sesuai dengan pertanyaan ya. Kurang perhatian terhadap nafkah ataupun kurang terhadap nafkah dan seterusnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan hati. Allah yang memberikan petunjuk. Allah yang memberikan cahaya kepada setiap hambanya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah nasihati. Dinasihati dengan pelan-pelan. Nasihatnya yang pertama adalah kenalkan bahwa kita ini hamba Allah, kita ini budak Allah. Allah melarang kita untuk kalau kita hamba Allah dan budak Allah, maka kita wajib untuk me- apa namanya mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kenalkan bahaya bahaya melihat yang diharamkan. Baik itu berdasar dari Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun penjelasan dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Nah, itu yang bisa dijawab. Wallahu a'lam. Ustaz Afwan izin menambahkan, jadi ibadahnya tadi itu seperti tidak membekas ya Ustaz. Membaca Al-Quran, Masya Allah begitu kata ya Ustaz. Sholatnya, sunatnya, rawatibnya, ke masjidnya begitu Ustaz. Dan membaca. Jadi kenapa maksiat itu tetap terjadi begitu Ustaz dan berulang-ulang? Eh, jadi gini, ada ayat yang berbunyi inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Ayat ini sebagian orang memahaminya dengan keliru. Mengatakan bahwa kalau sudah sholat, pasti jauh dari perbuatan fahsya dan munkar. Iya, kan ketika dia sholat, dia tidak bisa mengerjakan fahsya dan munkar. Maka dia harus sholat terus, sehingga dari jauh perbuatan fahsya dan munkar. Itu maksudnya. Bukan berarti sholatnya kemudian mencegah dia dari perbuatan fahsya dan munkar. Enggak. Tapi ketika orang sholat, maka dia akan terjaga dari perbuatan fahsya dan munkar. Nah, itu maksud dari ayat tersebut. Ya. Nah, lalu kenapa Ustadz sholatnya tidak membekas, baca Qur'annya tidak membekas? Banyak sebabnya, kemungkinan sebabnya banyak kemungkinan ya. Yang pertama, sholatnya tidak ikhlas. Yang kedua, sholatnya tidak khusyuk. Yang ketiga, sholatnya eh,
tidak diterima oleh Allah, atau yang semisal. Ini beberapa kemungkinan yang saya maksud. Atau baca Qur'annya hanya sekedar menghatamkan, tidak dibaca untuk memahami dan mengamalkan apa yang ada. Nah, gitu. Banyak sebab. Ya, ketika seseorang ibadahnya belum ada hal. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan. Orang bisa karena biasa. Ini kebiasaan ini susah. Makanya para ulama mengatakan hati-hati dengan umur 40. Karena umur 40 adalah cerminan kebiasaan masih muda. Kita aja nih, kalau seandainya sudah umur 40 nih, yang sudah ingin kembali sholat malam dengan teguh, istiqamah, mungkin sehari dua nanti longgar lagi karena memang belum menjadi kebiasaan. Nah, ketika orang terbiasa di dalam dosa, maka seperti itu juga dia akan kebiasaan pada waktu dia melakukan tersebut. Kebiasaan itu yang membuat dia akhirnya terbiasa. Meskipun dia ibadah karena kan sudah menjadi kebiasaan. Makanya kan para ulama mengatakan al-insan yamutu ala ma 'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Wallahu a'lam. Nah, Jazakallah khairan Ustaz, sangat dipahami barakallahu fikum. Assalamualaikum waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Hasanallah lagi Ustaz wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang sudah angkat tangan. Ibu Muhammad, silakan Ibu Muhammad. Ya, Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz Agung. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materi hari ini. Yang ingin ditanyakan Ustadz, mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila Assalamualaikum. kita mengajarkan kepada anak-anak yang masih belum balik, kita ingin anak-anak misalnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Kemudian kita ajarkan zikir-zikir yang pendek Ustadz, misalnya seperti membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Tetapi saya tidak tahu apakah nanti zikir-zikir ini dia ucapkan ketika dia di kamar mandi atau dipleset-plesetkan dengan teman-temannya. Apakah bijak orang tua mengajarkan zikir yang seperti ini di anak-anak yang masih belum balik? Mau nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Tidak mengapa diajarkan zikir-zikir karena memang yang paling pertama diajarkan kepada seorang anak adalah kalimat tauhid, ya. Kemudian zikir-zikir yang lain yang bermanfaat. Adapun nanti dikhawatirkan dia membacanya di kamar mandi, maka dia tidak paham, maka dia tidak berdosa. Tapi kita mengingatkan, jangan sampai dibaca di kamar mandi saat buang air besar, buang air kecil, ataupun jangan dijadikan mainan. Ya. Ini untuk kebiasaan tidak mengapa, untuk membiasakan tidak mengapa. Nah, wallahu a'lam. Iya Ustadz, Masya Allah, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, Nah, saya punya anak yang lumayan aktif, tetapi sebenarnya sudah diperiksakan bahwa ke psikolog bahwa tidak ada hal-hal yang mencurigakan atau masih termasuk kategori normal. Tetapi memang saya agak kewalahan. Apakah tanda-tanda seperti ini mengindikasikan bahwa sebenarnya anak saya ini bisa diruqyah misalnya Ustadz? Atau apa yang harus dilakukan melihat kondisi anak yang demikian? Pastinya ini terkait dengan orang tua juga Ustadz. Mungkin di masa lalu saya pernah memberikan makan dari harta-harta yang tidak bersih atau makanan-makanan yang kurang diketahui kehalalannya. Apa yang Ustadz bisa nasihatkan bila menemukan atau punya anak yang seperti ini? Jazakumullahu khairan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak mengapa untuk diruqyah, untuk dimintakan perlindungan kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh
Rasulullah SAW kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Inni u'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lam. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Kana Ibrahim yu'awwidhu ibnahuma yu'awwidhu ibnaihima ala had." Nabi Ibrahim pun juga memintakan perlindungan. Jadi tidak mengapa untuk diruqyah. Selain dibacakan doa yang sudah saya sebutkan tadi, juga boleh dibacakan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah. Ruqyah itu bukan hanya karena ada masalah, ada sesuatu yang di luar kebiasaan. Enggak, dibacakan tidak mengapa. Ya, bacakan surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarka asra wa la tastati'u al-batarah." Bacalah surah Al-Baqarah, sesungguhnya membacanya berkah, meninggalkannya kerugian, dan tukang sihir tidak sanggup untuk melawannya. Kemudian juga baca surah Al-Mu'awwidhatain. Dua surat minta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tidak mengapa untuk diruqyah. Wallahu a'lam. Ya, Ustadz. Ustadz masih ada dua pertanyaan, masih boleh Ustadz? Silakan Bu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila saya pernah mengakikahkan anak saya, seharusnya dua, kemudian karena rezeki yang kurang, waktu itu pernah diakikahkan baru satu kambing. Apakah ini boleh disusulkan satu kambingnya lagi, Ustadz? Tetapi itu jaraknya sudah sangat jauh, sudah beberapa tahun. Kemudian Ustadz, kalau ada rezeki, apakah akikah ini boleh kita tanda kutip dipestakan? Artinya mengundang banyak orang, tetangga-tetangga, keluarga, dengan ada makan-makan. Dan terkadang, apakah boleh misalnya ada undangan yang memberikan kado juga, apakah boleh diterima? Jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Bismillah, walhamdulillah. Akikah untuk laki-laki adalah dua kambing. Anil ghulami syatan. Wa anil jariyati syah. Dan untuk anak perempuan satu kambing. Tetapi sebagian ulama membolehkan jika tidak sanggup untuk satu kambing, satu anak laki-laki. Sebagaimana Rasulullah SAW mengakikahkan untuk Al-Hasan satu kambing, Al-Husain satu kambing. Nah ini. Kemudian yang berarti kalau sudah satu kambing, maka tidak mengapa dia mencukupkan dengannya. Kecuali kalau seandainya dia ingin menambah, juga tidak mengapa. Meskipun waktunya sudah jauh. Ya, karena kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi yuzbahu anhu yawma sabi'i. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Dia disembelihkan atasnya ketika pada hari ketujuh dari lahir kelahirannya. Baik, boleh nggak lebih daripada tujuh? Boleh, itu hanya sebatas penyebutan Rasul SAW saja. Siapa yang sanggup pada waktunya dia akikahkan. Dan akikah termasuk daripada eh, anaknya tergadaikan kalau tidak diakikah. Maka boleh dia menambah, boleh juga dia mengadakan acara dengannya, asalkan tidak ada konsep-konsep atau ritual-ritual bid'ah di dalam acara tersebut. Kalau hanya sekedar memasak, kemudian mengundang orang makan bersama, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ini pertanyaan memohon nasihat juga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya adik yang punya anak-anak gadis. Kemudian karena ketidaktahuan atau keminiman ilmu, orang tua keluarga adik saya ini membolehkan anak-anak gadisnya berpacaran. Yang bikin tidak nyaman adalah ketika pertemuan keluarga, pacar-pacarnya anak adik saya ini juga hadir dan sudah dianggap menjadi keluarga. Dan di situ sebenarnya ada kemunkaran. Saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat, karena kalau saya menegur adik saya, yang ada nanti jadi ribut dan saya sangat jarang ketemu. Jadi kalau ketemu, saya ingin quality time. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan dengan situasi yang seperti ini?
Jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Bismillah, Alhamdulillah. Eh, Seorang muslim, laki-laki ataupun perempuan, harus yakin betul bahwa apa yang disebutkan dalam Al-Quran adalah yang terbaik dan pasti benar. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh manusia untuk manusia, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah akan yang mungkar. Maka apabila terjadi kemungkaran, lakukan nahi mungkar. Dan kita yakin bahwa ini akan menjadi akhir yang baik dan pasti. Dan tidak boleh didiamkan kemungkaran kalau seandainya kita sanggup untuk menasihati. Para ulama mengatakan as-sakitanil haq syaitan akhas. Seorang yang diam dari kebenaran, dia seperti setan yang bisu. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihati baik-baik. Nasihati baik-baik. Dan lebih lagi kalau seandainya memang sudah cocok untuk menikah, maka nikahkan segera daripada berpacaran. Lebih halal, lebih cepat, eh, lebih bisa menikmati dari apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Wallahu a'lam. Adapun alasan bahwa ini adalah quality time, saya tidak mau mengganggu, maka ini alasan bisikan syaitan. Sehingga kita diam dari kemungkaran. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustadz. Waalaikumsalam. Fadhil, Ustaz. Barakallahu fikum jemaah sekalian. Alhamdulillah kita telah simak apa yang disampaikan oleh Ustadz dari penyampaian materi dan juga ternyata yang telah berjalan. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah pada kita semuanya dan keistiqomahan dalam menjalankan syariatnya. Dan semoga Allah memudahkan untuk jumpa kembali dalam pertemuan berikutnya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan sikap maupun kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas mungkin ada pertanyaan yang belum sempat dibacakan di